Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, amma ba'du. Anak-anak sekalian, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan mengikuti kegiatan belajar mengajar daring. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan sehat, lancar urusan. Mudah-mudahan juga ilmu yang akan anak-anak dapat bisa bermanfaat, barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hakikat penciptaan manusia. Oke, langsung saja untuk tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu membaca dan menerjemahkan ayat-ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan ayat-ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia. Yang ketiga, siswa mampu mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam ayat-ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, siswa mampu mempengaruhi orang lain untuk mengamalkan ayat-ayat dan hadis tentang hakikat penciptaan manusia. Selanjutnya, anak-anak, mari kita lihat pada gambar berikut. Yang pertama adalah merenung tentang perkembangan manusia. Kita tahu bahwa manusia adalah makhluk yang paling sempurna, yang diciptakan melalui serangkaian proses panjang yang sangat unik dan menakjubkan. Mari kita amati gambar berikut ini. Dahulu kita dilahirkan menjadi anak yang sangat kecil, bayi, belum bisa makan, belum bisa duduk, belum bisa berdiri. Kemudian lambat laun, lama-kelamaan kita melalui proses kehidupan sehingga kita bisa melakukan apapun sebagaimana saat ini. Itu namanya perkembangan manusia. Selanjutnya, mari kita lihat mengamati asal mula penciptaan manusia. Bahwa dahulu kita semua ini manusia merupakan berasal dari setitik air. Lalu atas kuasa Allah, setitik air itu berkembang menjadi lebih besar hingga berwujud seutuhnya sebagaimana sekarang kita ini. Selanjutnya, menganalisa ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan hakikat penciptaan manusia. Sebagaimana di modul bahwa surat dan ayat yang menerangkan tentang hakikat penciptaan manusia itu ada di surat Al-Mu'minun ayat 12-14, An-Nahl ayat 78, Al-Baqarah ayat 30-32, dan yang terakhir adalah Az-Zariyat ayat 56. Ketika kegiatan ini akan kita lakukan pada kesempatan kali ini, mari kita langsung menuju ke surat Al-Mu'minun ayat 12-14. Ini akan saya bacakan Arabnya, kemudian langsung terjemahan supaya anak-anak bisa langsung lebih memahami. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah.
Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikan air mani yang disimpan itu di dalam tempat yang kokoh, yakni apa? Rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhama fa khalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahman tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Selanjutnya penjelasan ayat. Ayat yang ke-12 itu menjelaskan bahwa sebenarnya manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah liat atau lumpur. Tanah yang kering tidak akan bisa ditumbuhi oleh tumbuhan. Setelah Allah menurunkan hujan, kemudian menjadi subur dan tumbuhlah biji-bijian dari dalam tanah. Tanah yang basah mengandung unsur kesuburan, yang mana saripati tanah dapat diserap oleh tumbuhan sebagai makanannya. Dan setelah menjadi tumbuhan, kemudian tumbuhan itu dimakan oleh hewan atau manusia secara langsung. Dari makan inilah yang akhirnya menjadi salah satu unsur dalam tubuh manusia. Selanjutnya di ayat 13, dengan kekuasaan Allah, saripati yang berasal dari tanah itu dijadikan menjadi sebuah nutfah, air mani. Dalam istilah biologi, air mani seorang laki-laki disebut sel sperma, sedangkan air mani wanita disebut sel telur atau ovum. Ketika keduanya bertemu dalam proses pembuahan, maka kemudian tersimpan dalam tempat yang kokoh dalam berupa rahim seorang wanita. Selanjutnya pada ayat 14 ini dijelaskan bahwa ketika berada dalam rahim seorang wanita dalam kurun 40 hari, nutfah atau air mani tersebut berkembang menjadi sebuah alaqah atau segumpal darah. Kemudian dalam kurun waktu tertentu 40 hari, alaqah berubah menjadi mudghah atau segumpal daging. Lalu selama kurun dari 40 hari berubah lagi menjadi tulang belulang. Kemudian Allah menutupi tulang belulang tersebut dengan daging dan akhirnya tumbuh dan berkembang menjadi anak manusia sebagaimana ayat tersebut. Yakni berbunyi, kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Dalam teori biologi kita dijelaskan bahwa manusia itu berasal dari pertemuan antara sel sperma seorang laki-laki dan sel terus seorang wanita yang berlangsung dalam sebuah oviduk pada saat ovulasi. Pada saat ovulasi pada tubuh seorang wanita yang kemudian disebut dengan pembuahan. Pembuahan ini kemudian menempel dalam dinding rahim, kemudian zigot akan berkembang menjadi embrio dan seterusnya. Anak-anak bisa melihat atau menyimak pada mapel biologi. Selanjutnya kita membahas tentang surat An-Nahl ayat 78. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Coba mari kita lihat penjelasan pada slide selanjutnya. Keadaan manusia ketika lahir itu tidak mengetahui apapun, tidak tahu siapapun, tidak tahu agama apa yang bagus, tidak tahu keadaan
manusia bagaimana tidak tahu semua. Pada ayat 78 Allah menegaskan bahwa pada saat seorang anak manusia itu dilahirkan di dunia, itu dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Tetapi dengan kekuasaan Allah dan kasih sayangnya, Allah membekalinya sebuah 3 hal. Yang pertama adalah penglihatan, pendengaran, dan perasaan yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak pernah diketahui. Ketiga unsur itu sangat penting. Apa saja? Yang pertama adalah sebuah pendengaran atau telinga, yakni untuk mendengarkan suara-suara yang menjadi sumber-sumber pengetahuan. Menurut sebuah penemuan modern, bayi yang masih dalam kandungan bisa menangkap pesan yang disampaikan dari luar, dan ia sangat peka. Maka ada ahli yang menyarankan agar anak nantinya berkembang dengan kecerdasan tinggi dan kehalusan budi. Hendaknya selama di dalam kandungan ia sering mendengarkan musik klasik dan irama-irama yang lembut. Atau dalam konteks Islam, hendaknya bayi dalam kandungan sering diperdengarkan ayat-ayat Al-Quran, kalimah-kalimah thayyibah, karena diyakini bahwa sang bayi dapat menangkap pesan melalui pendengaran itu. Dalam proses memahami dan mempelajari segala sesuatu, manusia menangkapnya dengan pendengaran, lalu diperkuat dengan sebuah penglihatan berupa mata, yakni untuk melihat, memperhatikan alam, yakni memperhatikan pengetahuan. Kemudian dikasih juga sebuah otak atau perasaan, yakni bisa berpikir, bisa menganalisa, bisa mengevaluasi tentang sebuah pengetahuan. Akhirnya setelah manusia menyadari bahwa dahulu ketika lahir tidak satu pun diketahui, kemudian atas kemurahan Allah diberi telinga, diberi mata, diberi otak, manusia bisa mengetahui segala sesuatu dalam hidupnya. Puncaknya, kesadaran tersebut sudah seharusnya mendorong rasa bersyukur yang teramat besar kepada Allah yang telah memberikan kita semuanya itu. Pada ayat akhir, Allah menegaskan bahwa semua yang diberikan kepada manusia agar manusia mau bersyukur kepada Allah. La'allakum tashkurun. Rasa syukur itu kemudian harus diwujudkan dengan pengakuan, ketundukan, ketaatan, kepatuhan yang diekspresikan dalam bentuk keimanan dan direalisasikan dalam beribadah kepada Allah dengan cara sholat, zakat, puasa, dan seterusnya. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 30-32. Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 30-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpah darah di sana? Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Lalu dia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala
Faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Kemudian dia perlihatkan kepada para malaikat, saya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kamu benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Mari kita simak penjelasan ayat. Yang pertama, pada surah Al-Baqarah ayat 30 ini dideskripsikan bahwa sebelum Allah menciptakan Adam, telah disampaikan kepada para malaikat. Dalam ayat tersebut terjadi dialog antara Allah dengan malaikat. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada para malaikat bahwa Allah hendak menjadikan makhluk yang akan menjadi khalifah di muka bumi. Apa yang dimaksud dengan khalifah? Khalifah itu berarti pengganti, yang menggantikan, atau yang datang sesudah apa yang datang. Ulama ada yang mengartikan bahwa khalifah ialah pengganti Allah Subhanahu wa taala dalam menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Allah menunjuk manusia sebagai khalifah itu merupakan penghormatan. Karena kelebihan manusia dibanding makhluk-makhluk lain. Ketika Allah menyampaikan rencana tersebut, malaikat memprotes. Malaikat ragu dengan mengatakan, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang telah membuat kerusakan, orang yang membuat tumpah darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Bila kita kaji dengan baik, pernyataan malaikat tersebut ini bukan bertanda keberatan atas rencana Allah. Perlu diingat bahwa malaikat adalah makhluk yang sangat taat dan patuh terhadap Allah. Tidak mungkin malaikat menentang dan mendurhakainya, termasuk terhadap rencana menjadikan khalifah di muka bumi ini. Namun demikian, pertanyaan malaikat tersebut dapat diasumsikan sebagai berikut. Yang pertama adalah, bisa jadi hal tersebut berdasarkan pengalaman mereka sebelum terciptanya manusia, di mana ada makhluk yang berlaku merusak dan menumpah darah. Yang kedua, atau bisa jadi malaikat menduga bahwa karena yang akan ditugaskan menjadi khalifah bukan malaikat, maka tentunya makhluk ini berbeda dengan mereka yang senantiasa bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bisa juga karena dari penamaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk yang akan diciptakan dengan sebutan khalifah. Karena kata khalifah mengisyaratkan pelerai perselisihan dan penegakan hukum. Sehingga dengan demikian pasti ada di antara mereka yang berbuat kerusakan, perselisihan dan pertumpahan darah. Tetapi kita bisa melihat bahwa latar belakang pertanyaan malaikat tersebut yang pasti malaikat hanya bertanya kepada Allah, bukan menunjukkan keberatan terhadap rencana Allah. Kemudian dalam ayat tersebut diketahui bahwa pertanyaan malaikat itu dijawab singkat oleh Allah. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Jawaban Allah tersebut juga diperkuat oleh manusia. Memang layak ditugasi sebagai khalifah di muka bumi. Selanjutnya Allah mengajarkan Adam tentang pengetahuan nama-nama benda yang ada di surga. Lalu Allah menunjuk kepada malaikat, coba kamu sebutkan nama-nama benda ini. Apa yang dijawab oleh malaikat? Kami mengimani apa yang telah engkau kuasakan. Ini penjelasan dari surat dan ayat tersebut. Selanjutnya mari kita simak Al-Baqarah ayat 30-32. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Ayo kita lihat pada penjelasan ayat berikut ini, bahwa tugas makhluk Allah, kewajiban yang harus dijalankan oleh jin dan manusia itu adalah beribadah. Beribadah itu bisa berarti apa? Menyembah Allah, mengabdi kepada Allah, tunduk, taat dan patuh ada segala perintah dan larangan Allah. Allah menegaskan dalam surat ini bahwa tujuan diciptakannya jin dan manusia tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Ibadah dalam arti menyembah, mengabdi, menghamba, tunduk, taat, patuh terhadap segala sesuatu yang diperintahkannya atau dikehendakinya. Ketundukan, ketaatan, dan kepatuhan dalam kerangka ibadah tersebut hanya menyeluruh dan total, harus menyeluruh dan total, baik lahir maupun batin. Tujuan ibadah adalah untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara garis besar, macam-macam ibadah itu terdapat ada dua. Yang pertama adalah ibadah mahdhah, yakni ibadah yang ditetapkan ketentuan pelaksanaannya seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah, yakni ibadah yang belum ditetapkan ketentuannya secara khusus, menyantuni fakir miskin, berbuat baik, dan sebagainya. Selanjutnya, mari kita refleksi implementasi hakikat penciptaan manusia. Yang pertama adalah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12-14, kita harus sadar bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu yang hina. Kita harus mengakui kemahakuasaan Allah. Yang kedua, di surat An-Nahl ayat 78, kita harus senantiasa mengakui kebesaran Allah dan mensyukuri nikmat yang telah diberikannya. Yang ketiga, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30-32, kita harus selalu mendiskusikan sesuatu hal kepada orang lain sebelum diputuskan untuk melakukannya. Selanjutnya, kita harus menerima lapang dada kekurangan dan kelebihan diri kita. Selanjutnya, Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ini menganjurkan kita untuk selalu beribadah hanya kepada Allah dan senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Oke anak-anak, ini adalah penjelasan dari hakikat penciptaan manusia. Cukup sekian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, barokah fitini wa dunya wal akhirah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.